cerita itu dalam satu kali saja dalam salah satu kitab Injil. Tetapi cerita ini sangat populer, dituliskan dalam keempat kitab Injil. Dan kalau kamu sudah sempat mencari atau melihat cerita apa ini, adalah cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi berapa orang kita di sini sekarang ini? Sampai 100 kayaknya. Mungkin tidak sampai lah kan, tapi ini 5.000 orang Yesus mau bagi makan. Jadi ceritanya bermula dengan latar belakang. Kalau dalam Matius 14 ayat 1 sampai 12 cerita bagaimana Yohanes Pembaptis baru saja mati. Dia telah dihukum mati dengan hukuman yang begitu mengerikan. Dia dipancung kepala atas permintaan seorang yaitu istri kepada Herodes, minta untuk melalui anaknya sebagai hari jadi minta kepala. Dia tidak minta dia tidak minta hadiah, dia minta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Dan Herodes waktu ini memang Yohanes memang dalam penjara. Dan walaupun dalam penjara, Yohanes ini tetap berkhotbah. Dia selalu mengingatkan Herodes, apa yang kamu buat ini salah. Herodes, kamu ambil istri orang ini salah. Kamu buat ini salah, kamu buat itu salah. Jadi tidak sukalah Herodes apalagi istrinya. Karena selalu ditegur. Jadi waktu ini dia minta balas dendam dengan minta permintaan dipersembahkan dan diberikan kepada Herodes. Jadi kita tahu Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah sepupu, dan Yesus berduka cita. Sudah pastilah kan, kita baru dengar tadi ada satu yang kematian yang begitu menyedihkan, tidak diketahui beberapa hari lamanya. Dan mungkin kita juga berdepan dengan cabaran-cabaran yang mungkin penyakit ataupun kehilangan orang tersayang. Jadi inilah latar belakangnya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang menyediakan jalan bagi Yesus. Tetapi sekarang dia sudah mati, dipancung kepalanya. Dan ini Yesus merasa sedih. Lalu dia katakan, kalau dia sini dia di Matius 14 ayat 13-14, Yesus mendengar berita itu menyingkir atau dia menjauhkan diri dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Jadi Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Tapi orang banyak mendengarnya dan mereka mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Jadi kita boleh bayangkan Yesus naik perahu, orang ikut jalan darat. Sebab ini walaupun kadang-kadang disebut laut, Galilea ini sebenarnya pasir atau kolam yang besar. Jadi mereka boleh lihat Yesus punya perahu itu di tengah-tengah dan mereka ikut jalan dari tepi. Jadi ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Jadi orang ini duluan lagi sampai daripada perahu. Nasib waktu itu tidak izin itu perahu kan, jadi mereka mungkin agak sudah di sana Yesus lagi. Mereka jalan lebih lagi dari perahu. Yesus yang sepatutnya waktu itu berduka cita mau ada retreat, bagus ada retreat keluarga ini untuk gereja itu harus diteruskan, dan mereka dia tersentuh, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Yesus batal sudah dia punya cuti, dia punya retreat batal. Dia kali ini menyembuhkan orang dan berkorban. Jadi itu dia punya latar belakangnya cerita ini. Jadi setelah 1 hari berkorban, menyembuhkan orang, bercakap dengan orang ramai, maka dekat-dekat mau gelap, ataupun mungkin dalam jam 3, jam 4 begitu, Yesus
atau murid Yesus datang kepadanya mengatakan, tempat ini sunyi dan hari-hari sudah mulai gelap. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi logik juga cakap murid-murid ini kan, cakap Yesus, sini ini tiada tempat membeli makanan. Mungkin dia ramai orang, tidak cukup makanan ini. Lebih bagus kita kasih pulanglah mereka ini, jangan sampai tunggu sampai malam. Betul makan, mau kasih atau mengadakan apa ini makanan, tahu. Jadi itu pikiran orang-orang yang macam kita lah. Boleh kira budget, saya rasa kalau bendahari dia tahu sudah berapa budget, berapa lagi duit dia kita boleh kasih keluar untuk acara belia atau untuk acara keluarga dan sebagainya. Jadi murid-murid Yesus ini dia tahu yang mereka ada cukup, tidak cukup untuk 5.000 orang atau lebih. Jadi tapi Yesus memberikan perintah, yang mana perintahnya dia katakan kalau Matius bercakap tidak perlu mereka pergi, kamu apa? Harus memberi mereka makan. Jadi dari sinilah tajuknya dia, kamu harus memberi mereka makan. Kalau dalam Markus pun ini lagi Yesus cakap kamu harus memberi mereka makan, sama juga. Tapi kalau di sini ada jawaban daripada murid-muridnya. Jadi haruslah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Jadi ini pandai sudah menjawab Yesus itu. Dia cakap, jadi biar tahu takut. Kalau 200 dinar di waktu itu dinyatakan lebih kurang gaji 8 bulan. Jadi kalau mau kasih makan 5.000 orang itu baru lelaki, pasti lebih daripada itu. Ini kalau 20.000 cukup Pak, cipu-cipu. Kalau cakaplah 10.000 orang, macam tidak berapa kan? Ya, macam yang si Aden makan hari itu pun sudah 10.000 sudah itu. Iya, tidak cukup. Ini 5.000 lelaki dewasa, belum anak-anak yang perempuan dewasa dan anak-anak yang remaja, belum lagi ada budget untuk kamu. Ya, jadi dia cakap 200 dinar, 8 bulan punya gaji, tidak cukup ini dia bilang. Kalau ini dalam Yohanes kita akan baca macam ini. Yesus punya cerita di saat punya pendekatan Yesus agak lain. Dia cakap, dia tanya dulu si Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Katanya si Filipus. Filipus sebut makanan untuk itu. Jadi Filipus ini dia caranya sebab sekadar mau mencoba, dia mau menduga hati murid-muridnya. Jadi jawab Filipus, baru kita tahu di sini yang tadi cakap itu adalah Filipus kok. Dari Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang harga 200 dinar, cakap sajalah 20.000. Mau bagi satu orang yang kecil-kecil saja, ada punya brand pun tidak cukup. Jadi si Filipus mungkin dari pagi lagi dia pikirin, bila Yesus mau berhenti, tiada mungkin kasih makan orang-orang ini. Jadi waktu ini tidak tahan sudah, mau petang sudah, orang-orang tidak makan tengah hari, boleh tahan lagi. Kalau malam pun tidak makan, macam mana? Cakap Yesus, suruhlah orang-orang pulang, karena roti seharga 200 dinar pun tidak cukup. Nah ini ceritanya apa yang Yesus katakan. Jawaban Yesus kepada pertanyaan tadi. Dia bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Jadi sesudah periksa, pendekkan cerita, ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi macam mana mereka periksa itu kita tidak berapa tahu lah. Mungkin kita boleh bayangkan. Dan seterusnya
di dalam Matius pun sama juga. Roti 5 roti 2 ikan, semuanya sama. Ya, dalam apa? Nah ini dalam ini saya tidak sempat sepatut ada apa ini untuk ayat sebelumnya ini Yohanes 6 ayat 8, tetapi tidak apalah tukar merujuk ya. Ini di sini mereka menjumpai seorang anak kecil, lelaki yang kita tidak tahu namanya, ada membawa bekalan. Jadi harus selalu bawa bekalan ya. Anak ini ada bawa bekalan dan dia sanggup dia tidak habis juga bawa bekalan makanan dia. Mungkin dia belum makan dari pagi. Dan sebenarnya anak itu si Ozi boleh katakan itu anak dia kalau dikasih bawa bekalan awal pagi jam 10 mesti dia cari sudah. Kalau di gereja itu dia pergi kereta sudah membuka sudah ya bakalan saya. Jadi ini anak luar biasa. Dia tidak cari bekalan dia tidak kasih habis, dia tidak mungkin pun dia tidak sentuh. Tapi anak ini sudah simpan dan itulah yang Yesus gunakan. Sedikit saja 5 roti 2 ikan. Cukup banyak untuk 1 orang budak. Tapi untuk kita di sini hari ini cukupkah? Kalau dia bilang ikan besar mungkin bolehlah, tapi tidak juga cukup kalau 5 roti saja. Ya, jadi apalagi ini untuk 5.000. Jadi Yesus dibawa kepada Yesus dan kemudian apa yang dia buat? Bawalah kemari kepadaku, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Jadi ini tiada tempat duduk, duduklah. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi kita lihat proses ini. Bawa kepada Yesus 5 roti itu dan 2 ikan. Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan kemudian menedar murid-muridnya yang menedarkannya. Jadi luar biasa ini. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kiraan 5.000 orang itu lelaki itu cukup tepat? Ya kan? Ada orang cakap pernah kami buat satu program dulu. Baru 500 orang saja yang hadir, tetapi sekali keluar newspaper dia bilang 2.000. Ini luar biasa. Itu jangan berapa percayalah itu berita ya. Nah kadang-kadang mereka pandai-pandai saja. Dia bingung kalau macam ramai, ya taruh saja. Tapi macam mana dengan cerita Injil ini? Kita harus percaya bahwa kita itu berkata benar ya. Jadi 5.000 macam mana mau kira? Senang saja karena di sini Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka dalam kelompok-kelompok. Ada yang 100 orang, satu kelompok 100, ada yang 50 orang. Jadi kalau sudah diletak dalam kelompok, senang sudah mau kira kan? Tinggal kira berapa kelompok 100, berapa kelompok 50 orang. Jadi saya yakin bahwa penulis ini tidak sembarangan saja. 4 orang yang menulis semua faktanya sama. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lelaki dewasa. Jadi tidak ada keraguan di sini, memang benar. Nah, jadi sama juga Lukas pun begitu juga. Dan Yohanes pun sama juga ceritanya. Jadi kita boleh yakin bahwa cerita ini 5.000 orang lelaki dewasa dan 5 roti 2 ikan ini memang benar-benar terjadi. Jadi ini adalah satu miracle, satu mukjizat. Ya, dan ini mukjizat yang bukan alam-alam, bukan mukjizat kecil. 5.000 orang kalau
mereka masing-masing ada istri dan ada 2 anak satu. Nah, jadi 15.000 itu, 15.000. Jadi di sini apa yang terjadi? Dan mereka semuanya makan sampai apa? Sikit-sikit saja ada yang makan sampai kenyang. Jadi sampai kenyang ini ada orang baru setengah piring dia makan, dia sudah kenyang. Ada yang 5 piring itu masih lapar lagi. Ya, jadi ini ukurannya luar biasa kan, semua kenyang. Dan kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Berapa banyak? 12 bakul. Kita tidak tahu lah bakul besar atau kecil, tapi kalau kecil bakul pun kalau 12 itu banyak juga itu. Ada kemungkinan ini bakul yang besar. Dan luar biasa, cukup. Jadi apa yang kita pelajari daripada cerita tentang mujizat ini? Ya. Beberapa prinsip yang penting. Jadi ini saya kongsikan. Yang pertama, kita selalu ada masa untuk pelayanan. Kadang-kadang kita cakap, oh sibuk betul saya pastor, maaf, tidak dapat kali ini. Ataupun kita cakap, ya penat betul. Tapi kalau kita mau melayani, sebenarnya kita sentiasa ada waktu. Mungkin ada masa perlu berehat, tapi kita kalau sentiasa berehat itu susah juga. Ya, kita perlu mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan. Dan menjadi pelayan atau melayani Tuhan adalah satu penghiburan yang sangat besar. Macam Yesus sendiri, dia sebenarnya berduka, tetapi apabila dia melihat orang ramai, dia tergerak oleh belas kasihan dan dia itulah kekuatan dan penghiburan Yesus. Jadi libatkan diri dalam pelayanannya, apapun pelayanan yang kita boleh buat. Kalau yang kita tidak boleh buat itu apa boleh buatlah, buat saja apa yang kita boleh. Ya, yang kita tidak buat itu tidak orang lain boleh buat. Tapi yang kita boleh buat, kita tidak membuat, kita kehilangan berkat itu ya. Jadi berikan makan kepada orang yang datang kepadamu. Jadi kalau kita tidak mampu berikan makanan, nasi dan sebagainya, berikanlah ucapkan berkat untuk mereka. Ya. Ucapkan doa untuk mereka, walaupun mungkin mereka tidak tahu, tapi jadilah berkat kepada mereka. Dan kalau boleh, berikan ongsian tentang kebenaran tentang Yesus kepada orang yang datang kepada kita, yang kita kenal. Sekarang dengan media sosial, jangan gunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak positif. Ya, saya selalu ingatkan diri saya, kalau marah-marah, jangan marah-marah di Facebook, jangan marah-marah di TikTok. Itu tidak menjadi berkat. Kalau ada tidak puas hati, jangan sindir-sindir di media sosial. Ya, walaupun kita tidak cakap, saya tidaklah cakap nama dia, tapi itu yang kasih buat saya begini dulu. Percayalah, orang akan tahu. Dan kalau tidak tahu, orang banyak yang akan salah-salah sangka. Jadi jangan, bukan itu yang kita mau berikan kepada orang, tapi berkat, yaitu Injil, kabar keselamatan. Nah, yang ketiga, jangan jadikan pertimbangan manusia sebagai kayu pengukur kepada kebesaran Tuhan. Seringkali kita ini kita mengukur dengan keupayaan kita sendiri. Kita pikir, oh, saya tidak sanggup, Tuhan pun tidak sanggup juga ya. Kita tidak boleh, Tuhan pun tidak boleh. Tidak begitu. Ya, kita harus pikir kita tidak mampu, tapi Tuhan apa? Tuhan mampu. Mustahil bagi saya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itulah yang harus kita selalu ingat dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Kita harus ingat ini, mustahil lah, tapi dalam nama Tuhan, dalam Yesus,
kita akan dapat, tidak ada yang mustahil. Percayalah kepada Yesus dan turutilah perintahnya. Macam mana kalau ada 5 roti 2 ikan, tapi kita cakap, oh sia-sia saja ini, buang saja ini supaya semua tidak makan. Ataupun kita cakap, tidak guna, kalau itu kurang kan tidak guna, saya kasih keluar ini bakalan jadi tidak cukup juga, biarlah cepat saja. Tidak, tapi percayalah kepada Yesus dan turutilah. Yesus bilang, berikan dengan saya, berikan di dalam hal keuangan kita secara pribadi pun, bagian berbuka, persembahan, Tuhan katakan berikan pada, berikan, dan Tuhan akan mempunyai strateginya, Tuhan mempunyai kuasanya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi gunakan strategi dalam apapun pelayanan, jangan sembarangan saja ya. Apapun pelayanan kita atur masa, kita atur sebaik-baiknya, maka Tuhan boleh bekerja dengan lebih lancar. Contohnya, apa strategi Yesus supaya orang itu tidak berebut-rebut makanan? Dia cakap duduk dalam kelompok-kelompok dan tunggu. Jadi ini strategi kan, walaupun simpel tapi ini strategi. Kalau kita cakap, oke, banyak makanan, hampir saja, ini tidak strategi, mungkin tidak cukup. Tapi kalau dengan strategi ini, bagi-bagi cukup. Jadi itu sebabnya gereja kita mempunyai organisasi, mempunyai strategi. Kalau buat apa-apa program, harus melalui lembaga gereja, di mana juga. Begitu juga kami di Mission pun begitu. Walaupun saya presiden, saya tidak boleh cakap, oh, saya kasih lulus begini. Kita tidak begitu. Saya perlu balik kepada executive committee. Ini kita punya baik cakap, bolehkah ada permohonan dari gereja ini begini? Kita ada duit juga untuk bagi. Adakah kita setuju untuk berikan pada mereka? Dan kalau semua setuju, kita majority setuju, oke, kita sama-sama kita akan berikan. Macam itu. Jadi harus ada strategi. Ya, sedikit boleh menjadi lebih daripada cukup di tangan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita ini, iman kita mungkin terlalu kecil. Kita rasa kalau begini saja yang kita ada tidak cukup. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, sedikit saja pun kalau itu kita serahkan kepada Tuhan, dia akan menjadi lebih daripada cukup. Percayalah, ini bukan dari segi duit ataupun harta saja, tetapi dari segi apapun, termasuklah talenta, masa kita. Kita cakap kalau kita suka-suka, kita punya ukur-ukur, kita punya kemampuan, ini saja saya mampu. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, percayalah, kita akan mampu melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan, karena Tuhan yang bekerja melalui kita. Dan saya tutup ini dengan prinsip yang terakhir dan sangat penting. Kita ada siapa? Kita ada Tuhan. Ya, kita ada Tuhan. Kalau kita ada Tuhan, kita percaya Tuhan kita ikut Tuhan kita, tidak ada yang perlu kita risaukan. Ya, tidak ada yang perlu kita risaukan. Ada kawan saya yang dia punya falsafah, inilah salah satu, dan saya pun ikut falsafahnya. Oh, dia katakan ada Tuhan. Setiap kali ada kekurangan, setiap kali macam tidak cukup duit, waktu kami sekolah dulu, oh dia cakap, oke, jangan risau, Tuhan ada, kita ada Tuhan. Kadang-kadang tidak tahu lagi dari mana itu belanja, dia akan senyum, ada Tuhan. Kadang-kadang mau pemeriksaan sudah tidak cukup belanja, kita rasa macam tidak yakin. Oh, kami akan cakap, oh don't worry, kita ada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan,
lebih daripada cukup apabila kita menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi hari ini berilah mereka makan, dan ini perintah agung daripada Tuhan Yesus sendiri. Apabila dia katakan, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Jadi ini Yesus katakan, semua sudah ada tempat saya, kamu tinggal pergi saja. Itu kita ada, I will go, mamana wako. Jadi jangan sembarang mengenal, kan kita tahu, kita berjalan, kita pergi untuk melayani. Ya, jangan pergi mau melarikan diri dari pelayanan. Kita pergi untuk melayani. Amin. Dan macam mana kita tahu kita boleh melakukannya? Kita ingat cerita 5.000 itu diberi makan daripada 5 roti dan 2 ikan. Mungkin kita cakap tidak mampu, tapi serahkan kepada Yesus, kita pasti mampu. Begitu juga murid-murid Yesus ini bila disuruh, kamu pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak tahu pun berapa besar dunia itu. Itu dulu-dulu kan. Tidak ada kereta pun waktu itu. Tidak ada mungkin perahu ada sudah. Tidak ada kapal terbang untuk pergi ke seluruh dunia. Tapi mereka diberikan kuasa. Yesus katakan, pergilah. Dan puji Tuhan, Injil ini sampai ke tempat kita hari ini. Dan saya harus katakan, semua yang kita lakukan dalam gereja seharusnya menuju ke arah penginjilan. Ya, kalau kita berikan persembahan perpuluhan itu untuk penginjilan. Kalau kita buat activity belia, Finder Adventurer, itu seharusnya mempersiapkan kita untuk penginjilan. Kalau kita mau apapun yang kita rencanakan dalam keluarga, kalau dalam gereja, katakan tadi ada outing, yang ini supaya kita lebih kuat dalam penginjilan. Dan sebab itulah perintah Tuhan kepada kita, yang katakan pergilah. So hari ini saya ingin memanggil kita untuk bersama-sama menginjil. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang Yesus berikan. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti mampu. Apa yang perlu kita lakukan hanyalah menurut Dia dan pergi. I will go. Itu saja yang Yesus mau. Yang selebihnya itu kita lakukan apa yang kita boleh buat, dan Tuhan akan lakukan segala-galanya untuk kita, lebih daripada yang kita dapat bayangkan. Dan ini janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi berilah mereka makannya, beri makan kepada orang di sekitar kita. Bukan hanya makanan fisikal, tapi makanan kerohanian. Itu lebih penting. Bukan hanya dalam pertemuan kita biasa, tapi di media sosial pun gunakanlah kesempatan itu untuk berkongsi makanan atau Injil firman Tuhan. Semoga kita semua dapat mengatakan I will go, memanawaku, dengan komitmen untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan surga, kami tunduk di hadirat Tuhan saat ini. Setelah kami mempelajari firman Tuhan, hati kami dipenuhi dengan kekaguman dan penyembahan kepada Tuhan, kerana kami melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang mampu menyediakan lebih daripada menyediakan makanan secukupnya, malahan berkelimpahan kepada lebih 5.000 orang yang datang mendengar dan belajar daripada Yesus. Ya Tuhan, kami percaya situasi kami masing-masing, Tuhan sudah menyediakan secukupnya untuk kami semua.
Cuma kadang-kadang kami manusia sentiasa tidak puas hati, biasa merasa kekurangan. Dan saat ini Tuhan, berikan kami hati yang bersyukur, berikan kami iman yang melihat lebih daripada sekadar apa yang kurang, tetapi melihat kepada kuasa dan kekuatan Tuhan yang melebihi segala-galanya. Dan kami juga memohon agar kami dapat bersatu di dalam menjadi pekerja-pekerja bagi Tuhan. Dalam apapun panggilan Tuhan untuk setiap satu kami mau terlibat di dalam penginjilan, sehingga tuayan yang banyak yang sudah tersedia ada di sekeliling kami tidak akan sia-sia, melainkan dapat kami bawa kepada Tuhan. Saya mau berdoa khas untuk jemaat di Pinabata ini, bersama di bawah pimpinan pastor daerahnya, Pastor Wadin dan keluarga, sama dengan para pemimpin, ada Mataking dan LD yang lain, pemimpin gereja, semua anggota gereja. Kami memohon kepada Tuhan agar gereja ini diberikan satu kesatuan, diberikan kasih dari surga, sehingga persekutuan mereka, persaudaraan mereka di dalam gereja ini menjadi satu persekutuan yang indah dan manis, sehingga dapat menjadi terang, dapat menjadi garam kepada orang lain yang melihatnya, sehingga lebih ramai lagi yang tertarik untuk bergabung dengan umat Tuhan. Sekiranya ada masalah-masalah di dalam jemaat ini, Tuhanlah yang menyembuhkannya, menyelesaikannya, sehingga umat Tuhan di Pinabata ini akan tetap bersatu, tetap kuat dan aktif dalam menjangkau, dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerana kami percaya Engkau sudah menyediakan segala-gala yang kami perlukan, malahan lebih daripada itu, kerana Engkaulah Tuhan yang penuh kasih, Maha Kuasa dan Maha Besar. Dan kami semua sebagai anak-anak-Mu menyerahkan hidup kami di tangan-Mu. Sucikan kami, jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami masing-masing. Dan apabila kami beredar di tempat ini, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan akan terus menyertai. Inilah permohonan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami semua. Amin.